perumpamaan mukmin yang intensif bersama Al-Quran. Karena di kalangan para sahabat ketika disebut yaqra'u itu secara otomatis ya baca ya hafal. Karena asal artinya qara'a itu mengumpulkan. Jadi seakan-akan menghafal itu upaya mengumpulkan ayat itu ke dalam otaknya. Perumpamaan mukmin yang intensif bersama Al-Quran bagaikan utrujah, satu buah yang harum baunya dan manis rasanya. Ini penghargaan dari Rasulullah SAW. Dan Rasulullah terbiasa memberi penghargaan kepada setiap sahabat yang berprestasi. Sahabat ini disebut Sayfullahil Maslul karena prestasinya dalam perang. Sahabat ini Mus'ab bin Umair disebut dengan Al-Muqri. Setiap orang semua disebut dengan prestasi-prestasi. Maka mereka yang intensif dengan Al-Quran juga dengan sebutan utrujah. Sehingga ini membuat semua orang akan berusaha menjadikan dirinya utrujah. Di hadis lain diungkapkan dengan la hasada illa fitnatain. Bukanlah suatu hasad, bukanlah suatu keinginan yang negatif ketika seorang menginginkan dua hal. Di antaranya menginginkan orang lain, dia kepingin seperti orang lain yang bisa selalu membaca Al-Quran malam dan siang. Selalu menginginkan setiap orang bisa berinfak baik di waktu malam maupun di waktu siang. Inilah cara Rasulullah SAW membangun umatnya ini supaya punya hubungan yang intensif dengan Al-Quran. Dan karena disebut dengan mudah bahwa itu istilah langsung dari Al-Quran, berarti setiap kita aslinya adalah berbakat untuk menghafal Al-Quran. Cuma berapa juznya itu terserah kita. Tapi kalau soal menghafal, semua berbakat. Tapi kalau kita sudah ngomong enggak, ya sudah, kata Allah, ya sudah, emang enggak. Jadi jangan sekali-kali kita mengatakan enggak. Iyain aja. Apakah saya berbakat menghafal Quran? Jawabannya pasti iya, saya berbakat. Cuma apakah 30 juz atau juz 30 itu lain permasalahan. Yang penting semua berbakat insyaallah. Maka tanda-tanda setiap orang berbakat itu dia mau membaca. Pasti kita juga sudah mau membaca. Itu tanda-tandanya juga gampang menghadirkannya. Dia harus rajin membaca. Yang tadi harus dirintis sehari 1 juz. Harus dirintis dengan apa? Dia rajin berdoa. Karena yang bisa memudahkan yassarna walaqad yassarna, kami yang memudahkan, ya berarti kepada yang menjanjikan itulah harus kita tuntut. Tuntutannya itu adalah dalam bentuk doa. Ya Allah, berilah saya kemampuan hari ini menghafal 1 ayat. Besok berdoa lagi, ya Allah berilah saya kemampuan menghafal 2 ayat. Karena hakikat doa itu menunjukkan satu penilaian dari Allah bahwa benar-benar hambaku ini memang butuh, memang betul-betul kepingin menghafal. Karena biasanya kita itu kalau berdoa selalu terhadap hal-hal keinginan-keinginan yang mungkin terkait dengan urusan dunia kita. Tapi mungkin jarang berdoa, ya Allah berilah saya bisa menghafal 5 ayat sepekan ini. Ya Allah berilah saya kemampuan bisa tahajud seminggu ini 5 kali misalnya. Ini harus juga diminta kepada Allah sebagaimana Rasulullah SAW meminta. Semua kita sesungguhnya berbakat. Bukti bahwa orang berbakat menghafal Quran kalau dia senantiasa melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Salat dilaksanakan dengan berjamaah. Zikir-zikir yang disunnahkan oleh Rasulullah dilaksanakan. Semua aktivitas yang disunnahkan oleh Rasulullah dilakukan. Apa hubungannya antara semua amal soleh ini dengan menghafal Quran?
hubungannya adalah pada hakikatnya satu amal soleh itu adalah satu paket yang nggak bisa terpisahkan. Jadi ketika orang itu sudah biasa banyak beramal soleh, kemudian dipertemukan dengan Al-Quran, insya Allah mudah, nyambungnya itu mudah. Karena semua amal soleh itu mengajak manusia berhubungan dengan Allah, dan Al-Quran lebih lagi mengajak manusia berhubungan dengan Allah. Atau juga kalau dimulai dari menghafal Quran, juga akan termudahkan bagi manusia itu melaksanakan amal-amal soleh yang lain. Ini beberapa bukti bahwa kita sungguhnya berbakat, dan bakat ini harus dipertahankan, harus dibuktikan dengan aktivitas kita, sehingga insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengikuti perasaan kita. Ana inda dhanni abdi, saya akan mengikuti sesuai dengan rasa optimis hamba saya. Kalau optimisnya bisa, insya Allah bisa. Kalau optimisnya nggak bisa, kalau optimisnya hanya dengan sisi-sisi kelemahannya aja, misalkan sibuk, kata yang sudah kepala 4, saya kan sudah tua, kata yang muda, saya kan banyak urusan yang nggak selesai-selesai, kata yang wanita, saya kan masih harus kuliah, begitu nikah saya kan harus ngurus keluarga, sudah berkeluarga saya kan harus ngurus anak, sudah punya anak bertua lagi saya kan harus ngurus cucu, nggak selesai urusan. Ya. Jadi tidak ada lain, memang dia harus diagendakan. Ya. Sebagaimana kita sudah mengagendakan jam sekian harus makan, jam sekian harus tidur, jam sekian rehat, nonton TV dan seterusnya. Tinggal Al-Qurannya nagih kita, untuk saya kapan? Kalau nggak ada, kalau jawabannya untuk kamu Al-Quran sesempatnya, Al-Qurannya nggak mau kalau begitu. Kalau sempatnya, ini nggak sempet. Tapi kalau kita tetapkan agenda untukmu Al-Quran, setiap ba'da maghrib, setiap ba'da isya, atau setiap ba'da asar, baru Al-Quran akan termudahkan bagi diri kita. Kalau berhalangan nggak apa-apa, berhalangan, yang penting nanti dirapel. Nanti kalau Sabtu kosong, biasanya setengah jam udah Al-Quran, Sabtu saya mau 3 jam, karena pekan-pekan ini banyak yang berhalangan. Dengan sikap